tema ini mengenai kebijakan dari kesiapan sekolah inklusif. Kelebihan dari kebijakan sekolah yang sudah inklusif ini apa? Kebetulan di sekolah ini bukan sekolah inklusif ya, karena di Kecamatan Dukuh Pakis ini ada sekolah inklusif itu khusus yang sejak dulu yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, yaitu di SDN Dukuh Kupang 2. Gitu. Kemudian kenapa di sekolah kita ini ada sekolah inklusif? Karena merupakan sudah ada undang-undang, sudah aturannya sudah ada, terutama di kota kita, kota tercinta Surabaya ini diwajibkan untuk menerima anak-anak yang inklusif ini mulai dari kelas 1. Jadi kebijakan itu memang sudah ada aturannya, dan kebetulan juga kalau di Surabaya ini udah lama sebetulnya. Kalau untuk secara keseluruhan di SD seluruhnya yang ada di kota Surabaya ini mulai tahun ajaran ini 2024-2005 wajib menerima anak-anak yang inklusif. Yang mungkin agak sulit adalah mereka yang mendaftarkan ke SDN Dukuh Pakis ini yang tidak terdeteksi inklusif, maka kita harus memilah-milah seperti yang hari ini terjadi. Yang ada di kita itu sebetulnya terdeteksinya 2, akan tetapi masih ada beberapa anak yang memang anak ini terdeteksi inklusif. Kemudian untuk kelemahan dari kebijakan kesiapan sekolah ini apa? Untuk kesiapan saya kira sebelum tahun ajaran baru kita sudah diberikan webinar, workshop, kemudian sosialisasi tentang sekolah inklusi ini sebelum tahun ajaran baru tahun kemarin. Kita ini sudah diberikan pengarahan, contohnya guru-guru kelas 1 ini sudah diberikan pembekalan yang luar biasa oleh Dinas Pendidikan. Jadi sebelumnya kita ini memang benar-benar sudah siap, terutama kelas 1 yang berhubungan dengan SD Dukuh Pakis 1 ini. Ada 3 orang sudah diberi pembekalan yang luar biasa oleh dinas, dan itu berulang kali. Jadi kita sudah dari segi administrasinya, dari tenaga kerjanya kita sudah benar-benar siap. Dan khususan untuk SDN Dukuh Pakis 1 ini kebetulan ada Buniken di mana S2 tentang inklusi juga. Jadi kita kelebihannya di situ memangnya kalau ada apa kita ada narasumbernya seperti itu. Kalau untuk sumber daya fisik seperti aksesibilitas dan media pembelajarannya sendiri, pripun nih? Ya, untuk media pembelajaran memang kita kan sekolah negeri, ada keterbatasannya, akan tetapi teman-teman kita itu cukup pandai. Salah satunya saya setiap hari itu pasti melihat, setelah ini tak puteri, anak-anak tak puteri bagaimana. Jadi namanya si Farnas itu kan anak usia 7 tahun tapi sikapnya masih seperti anak 2 tahun. Nah, Bunika ini membuat alat sendiri. Nah, setiap hari tangannya diplek nih, karena anak ini kan berhubungan dengan saraf juga. Nah, makanya ada namanya, kalau namanya apa? Ini loh, malam itu di gini tangannya diremas-remas begini. Nah, seperti itu paling enggak pendampingan. Jadi ada banyak gambar. Nanti di kelas 1 itu ada panjenengan udah kenal Bunika nanti bisa mengunjungi kelasnya, itu buktinya ada. Bagaimana kelas lain sama. Jadi sesuai dengan ketunaannya anak itu apa? Karena tidak sama. Di kelas itu seperti itu, yang di kelas B itu ada yang slow learner, yang di kelas C ada yang hiperaktif, itu berbeda-beda. Berdasarkan pengalaman yang dulu-dulu kan kita harus punya satu tempat untuk namanya ruang sumber ya, kita ruang sumber, akan tetapi kita keterbatasan ruang, tenaga itu sementara kita jalani, kita percayakan dengan guru kelas yang sudah diberikan sosialisasi tentang keinklusian yang banyak sekali. Jadi kelengkapannya itu menyesuaikan seperti itu. Ini Bu, dukungan masyarakat untuk baik dari seperti wali muridnya dan sekitarnya bagaimana Bu?
amat sangat-sangat mendukung sekali, terutama wali murid. Jadi kita selalu berkomunikasi dengan wali murid, apalagi pada awalnya kita ajak ngobrol bareng. Nah, bagaimana Bapak? Karena kan kita tahu ketunaannya apa. Iya. Meskipun kita tahu kan prosesnya berbeda dengan anak satu dengan yang lain. Jadi kita selalu kolaborasi dengan wali murid itu hampir setiap hari. Contohnya pada waktu ngantar, gimana Pak? Ini Bu, say hello. Iya. Kemudian ini bagaimana? Nggak masuk. Ini Bu. Nah, seperti itu. Kita selalu aktif, bahkan kita sering komunikasi awal-awalnya dengan guru TK. Yang dia dari TK depan itu kebetulan, nah, kepala sekolahnya ini bagaimana prosesnya. Jadi kita selalu kolaborasi dengan guru sebelumnya, kepala sekolah sebelumnya kebetulan depan. Jadi saya bahkan sebelum masuk anak-anak ini saya sudah promosi sekolah ini. Nah, karena saya takutnya seperti itu. Ternyata gayung bersambut, si kepala sekolah berbicara, Bu, nanti untuk tahun ajaran panjenengan ada 2 anak yang inklusi. Jadi kita sudah siap-siap sebelum anak ini masuk. Saya tidak tahu anaknya, tapi sudah tahu ceritanya. Ini Bu, untuk misal warga sekolah lain seperti Bapak Satpam atau Bapak tukang kebun mungkin ada juga. Oh, sudah amat sangat paham. Malah kita titipi. Iya. Kita titipi, contohnya kita rapat, orang tuanya belum jemput, ya Pak Satpam ngeter-muter, nah, gitu. Tukang kebun misalnya, yang kemudian menyiapkan mic gitu ya. Tahu mic namanya panas, langsung diambil muter aja istirahat gitu. Tumben hari ini nggak bawa mic, muter aja. Nah, itu jadi seluruh warga sekolah itu sudah tahu, karena sebelumnya saya memang sudah memberikan pengarahan. Dan kebetulan ya saya sendiri bidangnya ngopeni inklusi sebelumnya di SMP 46. Jadi saya sudah nggak asing lagi untuk anak-anak yang seperti itu. Cuma yang kita hadapi adalah pangsanya dengan usia yang berbeda. Gede kan gampang, sudah tahu, tapi sing cilik kan sak karepe dhewe. Nah, saya akhirnya ya harus menyesuaikan diri. Ya seperti itu. Untuk peluang penyelenggaraan sekolah inklusif ini gimana untuk kebijakan terus sama SDM -nya? SDM dari peserta didiknya apa dari kepala sekolah ya. Kalau mengenai SDM, kalau saya pribadi, saya memang dulu guru SMP 46. Di situ saya sejak awal inklusi dicanangkan, saya sudah menghadapi anak-anak inklusi. Jadi saya tidak kaget. Mungkin perbedaannya adalah anaknya kalau SMP itu gede, usianya sudah mateng. Kalau SD kan saya harus perlu belajar lagi. Itu dari saya sebagai penanggung jawab di sekolah ini. Kalau untuk dari guru, satu sudah kita punya tenaga S2 di mana namanya Buniken dari SMP 40. Itu adalah memang dia keinklusiannya sudah diakui oleh pemerintah karena punya ijazah seperti itu. Kemudian dari segi teman-teman yang lain, jauh hari sebelum anak-anak peserta didik ini kita masukkan secara wajib oleh pemerintah, itu sudah diberi pembekalan, sudah ada sosialisasi di SMP 13 itu sering. Itu seperti itu. Kemudian melalui online atau daring itu juga sering. Jadi untuk kesiapannya seluruh warga sekolah, yaitu saya kira termasuk saya, kemudian Bapak Ibu guru, terutama kelas 1 ya, kelas 1 itu sudah bisa. Peluang perbaikannya dari kayak sumber daya fisik sama hubungan masyarakat. Ya, kalau hubungan masyarakat mungkin tidak terlalu banyak, Mas, karena untuk hubungan dengan masyarakat kita selalu berkomunikasi dengan orang tua murid atau wali murid itu setiap hari. Tapi kalau untuk kedepannya kita akan mengharap ya, kedepannya kita berharap kita dibangunkan gedung yang kita tempati ini sebetulnya mau roboh ini sejak tahun 70. Ya, mungkin kalau permintaan saya ke pemerintah yaitu setiap sekolah itu dibangun ruangan khusus untuk inklusi, kemudian dan satu sekolah dikasih untuk guru BK-nya ya atau PDBK-nya itu yang tentang keinklusian. Paling enggak kan lebih paham, lebih mengerti seperti itu. Dan kebetulan di sini kok saya lebih tahu, Buniken ada, teman-teman sudah tahu. Jadi tinggal kita bagaimana untuk meramut di lapangan prakteknya bagaimana. Kalau untuk kebijakan dari masyarakat amat sangat mendukung, akan tetapi ya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau untuk membangun kan perlu uang yang banyak juga. Itu mungkin harapan saya itu saja, dibangunkan ruang tersendiri
untuk anak-anak yang seperti itu, dan dikirimi guru yang menangani anak-anak yang seperti itu, karena kita sudah ada tupoksinya masing-masing, seperti itu.